Sebentar. Ini kalau gaptek tuh begini nih. Tadi ke sana. Nah ini nih. Ibu mau ke atasin ini, tapi kok tidak bisa ke atas ya? Tadi kan enable anything, tapi kayaknya sudah di ini. Ini. Ada masukan nggak? Ini Ibu harus gimana nih? Coba. Saya kurang tahu, Bu. Kok begini ya sebentar ya? Nah, coba. Mungkin ini dulu, keluar Zoom dulu, terus masuk lagi gitu. Bisa aja kan kendalanya di Zoom-nya. Gitu. Oh gitu ya, coba Ibu live dulu ya. Oh, tapi nanti semuanya jadi live ya. Sebentar deh. Oke. Nah, bisa justru ini yang penting ini. Nah, coba Ibu yang ini. Sebentar. Reflektif. Ini kelihatan tidak? Terlihat tidak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, gini ya. Sebetulnya ini mah setelah yang tadi. Coba deh sebentar ya. Karena tidak mungkin ujuk-ujuk ke sini. Sebentar. Atau boleh deh ini dulu deh. Ini dulu deh, nggak apa-apa nanti sambil nunggu. Oke, jadi reflective cycle. Jadi untuk menulis itu, ya, to do the reflection, actually there are 4 types of reflection. Yang pertama adalah descriptive reflection. Yang kedua adalah descriptive writing. Kemudian yang kedua adalah descriptive writing. Kemudian descriptive reflection, dialogic reflection, sama critical reflection. Itu ya. Nah, kita yang ini aja dulu. Jadi according to Gibbs ya, Gibbs reflective cycle. Jadi cycle reflective itu ada cycle-nya. Yang pertama, if we want to write our reflection, we should start from describing things, describing what is happening in the classroom. Ya. Kemudian yang kedua adalah feelings, ya, harus melibatkan feelings, reaction. Misalkan what is happening ini adalah pada saat misalkan step-stepnya mengajar, saya memberikan materi atau saya memberikan tugas kepada siswa, kemudian siswa mengerjakan dan sebagainya, itu describing. Atau misalkan di kelas itu ada 13 siswa, nah itu describing. Atau misalkan saya memulai pembelajaran dengan berdoa, atau saya menyiapkan pembelajaran dengan menggunakan media dengan media atau dengan aplikasi apa begitu ya. Nah, itu describing saja. Nah, setelah describing itu kita harus memasukkan juga feeling, reaction. Nah, misalkan tadi saya memulai kelas dengan doa, misalkan begitu. Nah, kemudian kita harus masukkan feeling. Saya memulai kelas dengan berdoa itu karena saya yakin bahwa dengan berdoa ini nanti siswa akan begini. Dan setelah melakukan doa, ternyata siswa-siswa memahami ya apa yang bukan memahami, mengikuti pelajaran dengan baik. Saya senang sekali melihat siswa-siswa setelah berdoa mereka disiplin. Nah, itu kata saya senang sekali itu adalah melibatkan our feelings. Jadi feeling kita terhadap apa yang sedang terjadi.
Nah, kemudian kita bisa melakukan evaluation. Ya, evaluation. Nah, evaluasi yang dinamakan evaluasi itu adalah apa yang baik dan apa yang what was good and what was bad ya in the classroom. Itu ya. Jadi sebentar ya, Ibu tutup dulu deh. Nah, gitu. Kemudian analisis ya, make sense, kenapa ini bagus, kenapa ini tidak bagus, kenapa metode yang tadi saya pakai ini tidak jalan ya, kenapa yang metode saya pakai yang menggunakan ini ternyata direspon positif oleh siswa. Itu evaluasi gitu kan. Nah, kita make sense-nya, kita analisis. Oh, yang tadi yang tidak jalan metode ini itu mungkin karena saya terlalu terburu-buru menjelaskannya dan metodenya tidak begitu memancing siswa untuk berbicara. Kemudian kenapa bagusnya? Karena mungkin ada beberapa aspek dari metode yang saya pakai yang membuat siswa berinteraksi dengan baik. Nah, kita evaluasi ya. Dan evaluasi ini harus berdasar. Dasarnya yaitu apa yang baiknya dan apa yang kurangnya. Ya. Itu analisis. Kemudian setelah analisis, oh ternyata baru we conclude what have we learned. Oh ternyata setelah dianalisis penggunaan metode atau penggunaan aplikasi penggunaan aplikasi Zoom itu bagus ya karena kita bisa berinteraksi langsung. Oleh karena itu untuk kedepannya saya akan menggunakan Zoom ya karena banyak sekali benefitnya. Kemudian bad-nya ternyata ada kekurangannya, yaitu misal kita tidak bisa melihat ekspresi siswa karena banyak siswa yang off cam. Misalkan gitu, hanya 2 siswa saja yang on cam. Oleh karena itu untuk kedepannya saya akan meminta siswa untuk on cam semua supaya bisa kelihatan ekspresinya dan bisa interaksi. Begitu, itu contoh ya. Nah itu conclude, kita sudah menyimpulkan dari apa yang hasil evaluasi kita. Ya, kita evaluasi, kita analisis, ya, kemudian conclude. Oke, konklusinya seperti ini. Dari hasil konklusi ini, maka actionnya untuk kedepannya apa? Ya, what are you going to do differently? Oke, untuk kedepannya saya akan membuat plan seperti ini. Kalau memakai Zoom, maka saya akan begini. Itu action plan. Kemudian kita action lagi, ya, di action lagi. Ya, kita ngajar lagi. Kemudian setelah itu baru kita lakukan refleksi lagi. Jadi refleksi itu bisa feeling, kemudian evaluating, analyzing, conclusion, kemudian plan. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan reflective writing. Prosesnya seperti itu. Jadi kita mulai dengan describing dulu. Because it is impossible if we evaluate something, if we do the reflection without describing first. Ya, jadi describing itu sangat situasinya dulu, gambarkan seperti apa. Itu sangat penting. Ya. Kemudian setelah situasinya seperti apa, baru kita feelingnya. How did you feel at that time? Pada saat saya melihat siswa ada yang main HP di belakang, ada yang berbicara satu sama lain. How did you feel at that time? Oh, saya kecewa sekali nih dengan siswa tersebut misalkan. Nah, itu kita harus masukkan ke dalam tulisan kita. Kemudian what do you think other people were feeling? Kalau seperti ini, maka mungkin guru-guru lain juga akan berpikiran sama dengan saya. Nah, itu ya. Jadi kita harus masukkan. Kemudian baru setelah feeling, kita evaluate. How did things going? How did things go? Nah, kalau untuk evaluasi ini, kalau kita bingung apa yang harus dievaluasi, maka kita fokus saja kepada apa yang positifnya dan apa yang negatifnya dari suatu kejadian. Ya, itu namanya evaluasi. What was good, what was bad about the experience, kemudian what went well, what didn't well, itu ya. Itu yang harus dievaluasi.
kita harus masukkan juga ke dalam tulisan kita. Jadi tulisan kita itu memang betul-betul tulisan seorang guru yang reflective teacher atau reflective learner. Kemudian analysis, ya, this is where you make sense of what happened. Nah itu. Jadi analisis itu fungsinya adalah untuk make sense, ya, apa yang terjadi. Oh, jadi begini ya. Oh, ternyata tadi yang tidak jalan itu diakibatkan oleh saya berbicara terlalu banyak, misalkan. Maka siswa hanya mendengarkan saja dan tidak menimbulkan interaksi. Nah, itu kan analisis dari apa yang tadi tidak jalan, misalkan. Gitu, itu juga harus masuk. Oh, saya tadi setelah mengajar, setelah selesai ngajar, tadi siswa kok pada ribut ya? Saya sudah berkali-kali mengingatkan siswa, tapi mereka tidak mendengarkan. Nah, ini kenapa ini? Nah, kita analisis. Oh, mungkin begini. Oh, tadinya harus begini. Mungkin sikap saya seperti ini, bla 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 bla. Itu analisis. Ya. Kemudian kita harus masukkan juga. Jadi hasil dari analisis itu apa yang kita pelajari? Ya. Jadi jangan sampai dianalisis saja, oh begini-begini. Oke, kalau begitu ya begini. Jangan seperti itu, tapi harus conclude. What have you learned? Jadi hasil dari analisis tadi, saya oh begini, oh ternyata saya harus lebih tegas kepada siswa, ya, supaya siswa bisa mendengarkan apa yang saya katakan. Oh oke, kalau siswa main HP di belakang, saya harus mendekati mereka, saya ambil HP-nya, misalkan, atau saya minta dia untuk ke depan. Nah, itu kan conclusion dari hasil analisis kita tadi. Kemudian baru kita action plan. Untuk ke depannya, apa sih yang harus saya lakukan? Nah, oke, kalau saya ngajar lagi nanti minggu depan, saya dari hasil evaluasi saya, dari hasil refleksi saya tadi, maka saya akan melakukan ini. Ya. Saya akan saya akan meminta siswa yang main HP untuk duduk di depan, misalkan itu. Kita tulis action plan ini. Action plan ini kan biasanya kalau seorang guru itu ditulis di dalam RPP. Itu ya. Ini adalah contoh-contohnya. Ya, I'm currently on a teaching practice, placement dan sebagainya. Ini nanti Ibu akan share bagaimana cara menuliskan. Ini satu refleksi ini. Jadi satu kali kita menulis refleksi, ini sampai kepada berapa paragrafnya, mengandung elemen-elemen action plan, conclusion, analisis. Jadi tidak hanya sekedar describing saja, tidak hanya sekedar sampai ini. Ya. Saya mengajar di ini, saya as my placement is the slide, I'm assisting the class tutor dan sebagainya. Ya, tidak hanya menggambarkan itu saja, tapi harus sampai feelingnya itu bagaimana, evaluasi yang baik dan jeleknya seperti apa kejadiannya, kemudian bagaimana kita how we cope with the bad things, how we cope also with the good things, itu analisis. Kemudian what have we learned, ya, dari yang tadi ada bad, ada ini, apa yang kita pelajari, dan akhirnya sampai kepada action plan. Itu ya. Nah, coba sebentar Ibu coba lagi yang levels of reflection, mudah-mudahan bisa. Ini karena sebelum ke situ tuh harus ke sini dulu. Oke. Oke, ini yang di screen masih apa? Yang kelihatan masih apa ini? Masih level PDF, Bu. Yang file PDF. Oh, oke. Oke, kita coba. Sudah, mudah-mudahan. Levels of reflection ini. Nah, ini kelihatan tidak? Oh, sebentar. Salah. Oke. Ini levels of reflection. Terlihat tidak levels of reflection? Terlihat. Nah, oke, good. Ya, nah ini jadi sebetulnya ini dulu nih. Jadi sebelum ke yang tadi tuh. Oke, kita mulai yang ini dulu ya. Ini levels of reflection. Nah,
seperti kita ketahui ya, levels of reflection ini, jadi yang dinamakan reflection ini kan kita sudah tahu ya, proses aktif, proses positif dan aktif ya. Kenapa dikatakan positif? Karena ini nanti reflection ini akan it will make ourselves develop ya, for our development both as learners and also teachers. Kemudian aktif ini karena kita itu sebetulnya refleksi itu aktif. Aktif itu we are in ourselves, in our thinking. Ya, kita melakukan sesuatu, bukan kita we do something. Ya, we do something by thinking. Ya, yaitu we review. Itu kan review, analyze, evaluate itu terjadinya di dalam ourselves, terjadinya di dalam pemikiran kita. Ya, itu makanya itu dikatakan active process. We review, we analyze, tadi kan ada analisis, kemudian kita evaluate experiences, ya. Kemudian refleksi juga personal process dan sebagainya, to assess, to understand and learn through experiences. Begitu ya. Oke, kemudian tadi sudah Ibu sampaikan bahwa reflection itu ada levelnya, itu untuk mengukur how deep how deep we reflect. Ya. Jadi seberapa dalam kita reflect. Tadi kan sudah ada step-nya ya, stage-nya. Kalau yang description saja itu hanya superficial saja. Itu belum reflection namanya. Ya, jadi reflection itu sampai ke dalam, ya sampai dalam. Oke. Itu levels of reflection tujuannya. Kemudian there are so many scholars, ya, experts yang mempropose beberapa levels of reflection. Ibu akan sampaikan ada 3 di sini, nanti di bawah ini. Pertama dulu dari Myers, bahwa Myers reflection itu dilakukan dan hasil dari refleksi itu bisa dikategorikan. Tadi ya siapa Rizky ya, Rizky mengatakan kategori, ada 3 kategori. Ada technical or practical, ada contextual, ada critical reflection, ya, dialectical or transformative. Ini dari Myers. Kemudian expert lain, Van Manen, ini propose 3 juga, ya, tapi beda istilah. Ada technical rationality, ya, which contains context-free generalization about teaching and learning, not connected to specific incident. Jadi hanya mendeskripsikan saja. Ya, kalau technical, hal-hal teknis, ya, hal-hal teknis apa yang terjadi di kelas. Kemudian level 2-nya dinamakan practical. Ya, di sini sudah mencantumkan hal-hal yang spesifiknya. Kemudian yang ketiga adalah critical. Nah, di dalam critical ini sudah memasukkan unsur-unsur spesifik konteks yang lebih banyak. Nah, Ibu tidak akan membahas dari Myers, kemudian Fanon. Nah, yang Ibu akan bahas adalah yang ini. Dan ini lebih mudah dipahami dan kita lebih bisa mempelajarinya lebih lebih mudah. Ini proposed by Hatton and Smith. Ya. They said that the reflection can be categorized into 4. The levels of reflection can be categorized into 4. Yang pertama, descriptive writing. Kalau descriptive writing, it is not reflection. It is only usual writing. And then the second one is descriptive reflection, dialogic reflection, and then critical reflection. Nah, ini kita mulai. Descriptive writing itu sebetulnya apa? Jadi tulisan kita itu bisa kita lihat apakah ini sudah masuk ke descriptive reflection atau bukan, atau reflective writing atau bukan. Kalau descriptive writing itu non-reflection, jadi tidak ada sama sekali refleksinya. Nah, the writing is not considered as reflective when it only reports the events. Jadi seperti tadi saya masuk kelas, saya memberikan tugas, saya memberikan pertanyaan kepada siswa, kemudian saya meminta siswa untuk maju ke depan, kemudian saya menutup pelajaran dan pelajaran berakhir. Itu hanyalah reporting apa yang terjadi di kelas.
Dan itu bukan reflection, it is non-reflection. Kemudian yang descriptive writing juga, the teacher give no attempt to justify. Jadi tidak ada justifikasi. Ya, kenapa ini terjadi itu tidak ada. Kenapa misalkan saya masuk kelas, saya meminta siswa untuk membaca, tidak dilanjutkan, kenapa dia harus meminta siswa untuk membaca? Tidak dilanjutkan sampai situ. Jadi give no attempt to justify. Ya. There is no attempt to justify. No justification. In other words, reasons for what happened are not provided. Jadi tidak ada alasannya. Tidak ada alasannya. Kemudian this type of writing is commonly found in pre-service teachers journal. Nah, ini untuk yang KM, itu kan KM biasanya hanya menuliskan saya masuk kelas, kemudian saya memberi tugas ini, dan sebagainya. Nah, mulai dari sekarang, karena kita sudah tahu teori yang KM, ini kita harus mengeksplor lebih dalam lagi. Tidak hanya sekedar mendeskripsikan apa yang terjadi. Ya, kita harus memberikan reasons, justifikasi. Ya, kenapa satu event terjadi? Kenapa event ini kita lakukan? Misalkan saya memberi, I divide the class into groups. One group consists of 3. Sudah cukup sampai situ. Itu descriptive writing. Tapi kalau kita explore lagi, I divide the group into 3 because in my understanding, if it is only 2, the student will only give a balanced answer. But if it is 3, there will be one person who will be dan sebagainya. Gitu ya. Jadi dilanjutkan dengan reasons. Nah, contoh example. Kalau kita nulis seperti ini, itu kategorinya deskriptif. Itu tidak ada namanya reflection-nya. Misal, when I came into the class, I did expand in the lesson plan. I taught expressing, asking for, and giving opinion with integrated listening. Then I gave reinforcement, dan sebagainya. Next, I gave an example of how to make a short dialogue. Kemudian lastly, I assigned them, dan sebagainya. Akhirnya, I ended with thank you and see you tomorrow. Nah, tulisan seperti ini, meskipun ini terjadi di kelas, tapi ini tidak memberikan apa-apa. Tidak ada refleksinya sama sekali. Maka ini dikatakan descriptive writing saja. Oke, jadi kalau kita yang tadi yang kita sudah menulis jurnal, kemudian jurnal tulisan kita hanya berupa gambaran-gambaran seperti ini. Today I learned reflective practice. Today I learned lesson levels of reflection. The lecturer the student Nah, itu barulah descriptive writing. Itu bukan reflection. Kemudian yang kedua, nah baru ini dikatakan descriptive reflection. Dikatakan reflection kalau, nah ini, there is not only a description of events, but there are some attempts to provide justification. Kalau tadi ada deskripsi, oke, tapi deskripsi tersebut disertai dengan reason-nya, justification-nya. Ya, misalkan tadi, nah di sini, I taught expressing, asking for, and giving opinions with integrated listening. Kemudian kita tambahkan, kenapa kita mengintegrasikan, kenapa kita memberikan for integrated dengan listening. Kita jelaskan, I do this, I integrated with listening because in my opinion, the students will be more active, bla 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 bla, dan sebagainya. Nah, itu baru dikatakan descriptive reflection. Gitu ya. Jadi harus ada reason-nya atau justification-nya. Nah, contohnya ini. Another event happened in the classroom today. Another event happened in the classroom today was that I usually taught using InFocus. Nah, udah sampai situ kan kalau deskriptif biasa. Tapi kalau reflection itu dilanjutkan. I usually taught using InFocus, but today the InFocus was suddenly in trouble, so that I couldn't deliver the material clearly due to the problem. Jadi di sini ada reason-nya. Kemudian berikutnya, at yesterday's meeting, we ended the lesson before the time was up. Udah kalau deskriptif, tapi kalau reflection itu ada reason-nya. Kenapa harus was up? Karena
The end of class bell has rang and the teachers were going to have a meeting. Kemudian sama, I was lazy. Kenapa lazy? Because of stress in dealing with the students. And therefore, I lost my spirit. Nah, ini yang dikatakan descriptive reflection. Jadi descriptive reflection itu hanya sampai kepada reason-nya, justifikasi. Kemudian level berikutnya ada yang namanya dialogic. Nah, tadi kembali ke Rizky dulu ya. Pertanyaan Rizky tadi kategori coding, tadi kita sudah coding. Ini kalau ada reason, berarti ini masuk ke descriptive reflection. Nah, berarti langsung di kategori. Kategorinya masuk ke deskriptif karena kita temukan ada reason, ada because ini. Nah, kita coding si because ini. Ya. Baru kita masuk ke kategori. Kategorinya yaitu kategori descriptive reflection. Berikutnya adalah dialogic. Nah, kita dialogic ini agak lebih tinggi lagi. Kalau dialogic reflection itu kita step back. We are stepping back from the event. Ya. Kemudian step back from the event. Kemudian kita explore pengalaman tersebut. Ya. Kemudian dari refleksi ini masuknya kita mulai dari deskripsi dulu. Kemudian kita analisis dan evaluasi, kemudian kita melakukan generalization. Nah, ini contohnya ya. Nah, dialogic reflection ini contohnya begini. Ada 13 siswa. Nah, ini kan pasti harus dimulai dengan description dulu. Tidak mungkin dimulai tidak dengan deskripsi. Jadi harus ada dulu deskripsinya. Setelah deskripsi, baru kita explore. Kenapa 13 ini? Ya. Because it makes me easier to control. 13 ini karena make me easier to control. Nah, kenapa easier to control? Karena because it is small class. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi kita explore lagi. Dari small class ini ternyata there are some students who are noisy. Who are noisy. Kemudian but I am very happy. Nah, ini ada masuk feeling juga. Tadi di Gibbs itu kan ada feeling. Berarti ini sudah masuk dialogic ya. Kalau ada feeling itu masuk ke dialogic. Kemudian kenapa feeling happy? Because they are enthusiastic or they are willing to study with me. Ya. Oke, kemudian berikutnya at the fourth meeting as I said before, I just plan to review the teaching material that I had delivered. Kemudian I prepare any teaching resources. Kenapa? Because I was confused what kind of resources dan sebagainya. Nah, ini kan kalau sampai because berarti itu itu descriptive reflection. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita step back ya. Kita involve ourselves. Kita masukkan kita sendiri. Therefore, since I just wanted to review, I didn't prepare the lesson plan for the lesson plan no resources. Nah, ini sudah dialogic. Jadi kita we make a dialogue with ourselves. Gitu ya, kenapa begini, kenapa begitu? Ya, kemudian role kita di situ apa? Itu baru dialogic. Nah, I started the class reviewing the lesson dan sebagainya, nanti akan Ibu kasih ya. Ini biar dibaca lagi. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi, highest ya. The highest level itu adalah critical reflection, itu demonstrate the awareness. Jadi sudah ada mulai kesadaran-kesadaran ya di tulisan kita itu, di refleksi kita itu. Ya, that action and events are not only located in and applicable by reference to multiple perspective, but are located in and influence ya. Tapi ada influence-nya ya dari outside. Nah, kita lihat contohnya. Oke, ini critical reflection ya. Mungkin nanti kita lihat contohnya. Nah, ini oke, sampai situ dulu ada pertanyaan? Jadi there are 4 types of reflection, levels of reflection yang akan kita pakai untuk tulisan kita. Ya, mulai dari apakah tulisan, dan kita harus bisa mengevaluasi juga apakah tulisan kita itu masuk deskriptif ataukah descriptive reflection ataukah dialogic ataukah critical.
Any question, Alwan? Ma'am, Yes, ya siapa yang bertanya? Mega, oke. saya masih bingung di cara ngebedain descriptive reflection sama dialogic. Dialogic. Oke. Ada yang mau menjelaskan sebelum Ibu jelaskan? Apa bedanya dialogic dengan descriptive reflection? Ayo. Anybody? Ada tidak? Nah, kita lihat. Kalau descriptive writing ya, tadi Mega ya. Ini descriptive writing ini tidak sama sekali tidak ada refleksinya. Kita lihat dari contohnya saja. Nah, kalau descriptive writing, ini kita hanya menggambarkan saja kejadian-kejadian di kelas. Saya datang ke kelas, ya, kemudian saya mengajar di kelas seperti yang ada di RPP. Kemudian pada pertemuan ini saya mengajarkan asking and giving opinion. Ya. Kemudian saya gave reinforcement on what they had listened. Saya memberikan reinforcement kepada siswa dengan menjawab, siswa harus menjawab pertanyaan. Sudah gitu kan. Setelah itu saya memberikan contoh bagaimana memberi dialog ya kepada memberi dialog. Kemudian setelah itu saya meminta siswa untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari tadi. Dan akhirnya saya memberikan tugas kepada siswa ya, supaya untuk membuat tugasnya dalam bentuk summary. Oke, dan kemudian setelah itu selesai dan saya mengatakan kepada siswa, oke, the class has end, see you tomorrow. Nah, ini tidak ada sama sekali refleksinya. Ini hanya menggambarkan, kita duduk, misalkan kita hanya menulis saja. Kita hanya menuliskan apa yang terjadi saja. Tidak melibatkan, tidak memasukkan, kenapa ini harus begini? Kenapa ini terjadi seperti ini? Apa yang baiknya? Apa yang jeleknya? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Ini kan tidak ada. Ya, itu namanya descriptive writing atau non-reflection. Kemudian bagaimana dengan descriptive reflection? Oh, tadi descriptive reflection dan dialogic ya? Mega? Iya, Ma'am. Oh, lupa. Oke, nah. Jadi descriptive writing, descriptive reflection ini hanya reason saja. Jadi hanya alasan-alasan. Contohnya ini ya. Descriptive, I usually thought because saya melakukan ini karena ini. Udah aja sampai situ. Saya lazy. Ya, saya lazy karena stres dengan siswa. Ya. Oleh karena itu karena siswanya lazy, maka saya juga hilang spiritnya. Itu hanya sampai situ ya kalau deskriptif. Kemudian kalau dialogic bagaimana? Kalau dialogic ini step back from the event. Ya, jadi nah kita lihat langsung saja contohnya. Nah ini. Nah contohnya begini. There are only 13 students in this class. Kalau itu hanya berupa descriptive reflection, jadi there are only 13 students in this class because the rest of the class is doing da. Nah itu stop sampai situ, itu descriptive reflection karena hanya sampai because saja. Nah, tapi kalau ini dialogic itu kita involve di dalam diri kita juga. Nah, ada feelingnya. Kenapa 13? It makes me easier to control the class because it is small. Kemudian, however, there are some students also. Nah, kita explore lagi. Dari 13 siswa ini, tidak hanya mudah dikontrol, tidak hanya kelas kecil, tapi juga di 13 itu ada juga siswa yang noisy, ada juga siswa yang baik, ada juga siswa yang mengerjakan lebih rajin lagi, gitu ya. Tetapi di samping semua itu, I am very happy. Nah, ini melibatkan kita. Ya, jadi melibatkan feeling kita. Feeling kita terhadap deskripsi itu tadi apa? Feeling kita terhadap reason itu apa? Feeling kita, I am very happy. Tapi kalau tadi descriptive reflection, itu tidak ada melibatkan me as
as a personal, my response. Tadi feeling tadi seperti Gibson, itu feelingnya belum masuk ya kalau descriptive reflection. Kemudian berikutnya contohnya, at the fourth meeting, as I said before, I just plan to review the teaching material that I have delivered. I prepare any teaching resources because, nah kemudian, I prepare any teaching resources because I was confused. Nah ini sudah masuk descriptive reflection karena ada reason-nya, ada because-nya. Ya, tapi tidak sampai because saja. Kemudian dilanjutkan lagi. Therefore, since I just wanted to review, I didn't prepare the lesson plan, no resources. Jadi kita lanjutkan lagi, kita step back dulu dari reason tadi. Ya, kemudian kita harus kenapa harus begini? Apa yang akan saya lakukan untuk ke depannya? Ya, ke depannya I didn't prepare. Therefore, since I just wanted to review, karena kan saya hanya mau mereview saja. Oleh karena itu, saya tidak prepare the lesson plan. Itu. Kemudian juga contoh lain, I started the class by review the lesson, but no one answered. Then I began brainstorming. I was a bit disappointed. Nah, ini ada feeling kita masuk. Jadi kalau dialogic itu kita make dialogue with ourselves. Kita make dialogue dengan ourselves. Kemudian feeling kita bagaimana di situ. Ya. I was a bit disappointed. Kemudian I tried to break the ice. I tried to break the ice so that they can be relaxed during the lesson. Yet I still found them sitting in the lesson. Ini actionnya sudah ada nih. Ya, I tried to break the ice. Tapi tetap saja siswa masih diam. Begitu ya. Jadi untuk dialogic reflection ini lebih dalam lagi, lebih melibatkan feeling kita dan sudah ada analisisnya di situ. Ya, sudah ada analisis dan sudah ada plan-nya juga di situ. Sudah ada action plan-nya. Begitu. Mega bagaimana? Jelas, Mem. Terima kasih. Oke, ini yang mau Jumatan ya. Kita tadi silakan yang mau Jumatan. Ada pertanyaan dulu? Yang mau Jumatan? Tidak ada? Alwan? Ada pertanyaan? Sudah cukup terwakilkan tadi sama Mega pertanyaannya. Fahri, kemudian Rizky. Sudah cukup buat saya. Oke, jadi silakan kalau mau Jumatan ya. Jadi gitu ya, untuk level self reflection. Jadi kita tulisan kita sekarang kita reflect kembali, kita analisis, kita assess ya, kita assess berdasarkan level self reflection yang 4 tadi. Nah kita coding misalkan Rizky. Nah ini ada tulisan saya yang tulis setelah 3 minggu ini. Oh ternyata ini mah hanya describing saja, tidak ada because, tidak ada feeling, tidak ada ini. Oh berarti kategorinya ini masuk kategori descriptive writing. Tapi kalau misalkan di minggu kedua, oh saya sudah mulai ada reason nih. Sudah mulai reason, kemudian feeling kita sudah involved di tulisan kita. Nah ini baru masuk ke kategori descriptive dialogic reflection, misalkan begitu. Jadi tugasnya sambil kita terus menulis, ya sambil kita juga evaluasi. Yang tulisan-tulisan kita ini masuk ke kategori mana nih? Gitu. Dan itu tidak usah dirubah. Yang sudah kita tulis, you don't need to change. Just keep it as it is. Tapi kita sekarang harus mengakses, mampu mengakses tulisan kita sudah masuk kategori mana. Nah, untuk kedepannya baru kita mulai lagi bahwa tulisan kita tidak hanya describing saja, but it should involve the feelings, it should involve analysis, it should involve also evaluation. Begitu ya, sampai tadi ada yang di dialogic itu sampai kepada mau plan lagi, saya mencobakan lagi yang ini, tapi ternyata the student are still keep silent, are still keeping silent. Itu kan sudah ada action. Okay? Any more question? I will share the material later. Ya, via dan sebagainya. Ini untuk yang ikut KM ya, jadi ceritakan kejadian-kejadian di
kelas ya, pada saat kita mengajar. Ini nanti untuk self development juga ya, kalau kita tulis kemudian kita refleksi, oh saya harus banyak baca teori nih karena di kelasnya begini. Nah itu wajib ya, wajib dituliskan ya, dan nanti tulisan juga wajib dilaporkan. Begitu. Jadi sangat erat sekali kaitan antara reflective practice dengan teaching practicum. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukup sekian ya. Minggu depan mungkin akan saya share lagi materi-materi untuk nanti it is your turn to present to us what you have understood about reflective practice. Oke? Oke tidak? Oke. Oke ya, kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi